Ini pahat bermata potong jamak. Jadi kalau yang jamak itu, nah ini kan kalau yang jamak itu berarti lebih dari satu lah ya mata potongnya. Lebih dari satu. Nanti saya jelaskan yang mana sih sebenarnya yang kenapa harus lebih dari satu gitu. Ini ada beberapa proses yang biasanya dilakukan pada mesin press atau pahat bermata potong jamak, melakukan gerak potong yang berupa putaran. Jadi kalau Anda lihat ini pahatnya ya, pahatnya yang berputar, beda sama mesin bubut yang tadi. Kalau mesin bubut kan benda kerjanya yang berputar. Lalu benda kerja yang translasi yang merupakan gerak makan. Jadi yang bertindak sebagai gerak makan itu adalah benda kerjanya. Nah, kalau yang bubut berarti potongnya, pahatnya. Gitu. Lalu kemudian ini ada beberapa macam ya. Ada banyak ini. Yang paling banyak itu memang di proses milling ini atau press ini. Misalkan ada slab milling, ada press milling. Kemudian ada apa lagi ini? Membuat alur atau end milling. Jadi istilah-istilah yang seperti ini Anda harus udah bisa lah ya. Kalau misalkan press milling itu dia punya cutting tool itu beda. Jadi beda-beda cutting tool gitu. Kalau ini namanya end mill itu bentuknya seperti ini. Ini yang press milling itu berarti yang bentuknya seperti ini. Ini beda-beda nih, bentuk geometrinya juga pun berbeda-beda. Geometrinya itu bagian-bagian di sini, nah ini juga berbeda. Gitu. Nah itu di tempat Mas Bandung butuh mahasiswa magang tidak? Nah, lalu ada yang side milling ya. Kemudian ada slotting, lalu ada sawing, ada foam milling, ada thread milling, lalu ada hole milling. Banyak ini kalau yang milling-milling. Kemudian ada press gigi ya, atau cutting. Kalau Anda pernah lihat, nanti coba Anda cari-cari ya, cari-cari ini dulu nih, misalkan kayak YouTube tentang press milling, jadi YouTube tentang apa thread milling atau foam milling, nanti cari-carilah. Kita di depan itu kita praktek tugas dulu nanti. Sambil saya cari-cari materi kan. Lalu ada pemesinan ulir sekrup ya. Nah ini pembuatan ulir itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang istilahnya itu tamping ya. Tamping atau ulir dalam, lalu ada yang ulir luar. Ini kayak baut ya, baut sama mur. Gitu. Nah kalau ini biasanya digunakan pada mur ya. Nah ini biasanya pada baut. Gitu. Mana lagi nih? Lalu ada gerinda ya. Gerinda itu sebenarnya banyak macam lah ya. Banyak macam kalau Anda pernah lihat proses apa sih namanya saya lupa ya. Pernah dengar istilah oversize motor gitu. Itu biasanya menggunakan proses grinding ini ya.
istilah kalau di motor itu kan namanya oversize oversize apa blok mesin gitu atau papas apa sih namanya kop mobil atau kop motor biasanya pakai seperti ini atau pakai proses yang seperti ini. Istilahnya tuh kalau di sini istilahnya proses grinding gitu. Cylinder grinding ini banyak juga nih, ada plunge grinding, kemudian ada transverse grinding, ada approach plunge grinding atau pemakaman apa? Pemakanan miring, ada pemakanan radial, melintang, lalu ada silinder apa ini? Silinder luar, silinder dalam. Ini kalau di proses pemesinan itu biasanya dipakai. Gitu. Biasanya yang seperti ini, biasanya finishing biasanya pakai yang seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke, saya ini ada kuliah lagi ya yang 9 ya. Kita masuk ke elemen dasar proses pemesinan ya. Berdasarkan gambar teknik, di mana dinyatakan spesifikasi geometrik suatu produk komponen mesin, salah satunya beberapa jenis proses pemesinan yang telah disinggung pada sebelumnya, harus dipilih sebagai suatu proses atau urutan proses yang digunakan untuk membuatnya. Bagi suatu tingkat proses ukuran objektif ditujukan dan pahat harus membuang sebagai material benda kerja. Nah, itulah salah satu proses-proses pemesinan ya. Jadi proses pemesinan itu Anda harus ingat, proses pemesinan itu adalah proses pembentukan logam. Jadi dari barang atau material dasar atau material yang belum berbentuk, nah kita bentuk menggunakan proses pemesinan. Lalu proses pemesinan itu biasanya Anda harus kenal proses pemakanan. Ya, pemakanan itu kayak gaya potong. Pokoknya ada kecepatan potong, kecepatan makan, kedalaman potong. Nah, itu yang intinya ya. Jadi ada 5 kriteria itu yang Anda harus bisa pelajari gitu. Harus ada di luar kepala. Jadi kalau berbicara tentang proses permesinan, Anda harus ingat, kalau proses permesinan itu ada cutting speed, ada feeding speed, ada depth of cut, kemudian ada cutting time. Nah ini intinya ya. Lalu ada rate of metal removal. Ini harus ditulis ini. Pokoknya elemen dasar proses permesinan itu ada 5. Kecepatan potong dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian elemen proses permesinan tersebut biasanya disimbolkan ini ya. V itu berarti velocity. Ini apa ini ya? Ini kecepatan makan biasanya disimbolkan VF ya. VF itu berarti velocity feet ya. Nah, kemudian ada kedalaman. Kalau A itu berarti luas area ya. Kemudian ada T ya. T itu biasanya disebutkan T itu berarti berhubungan dengan time ya, atau waktu lah. Nah kalau lihat satuannya itu meter per menit gitu. Kemudian ada milimeter per menit. Berarti kalau kecepatan potong itu berarti Anda harus tahu. Misalkan kalau dari jaraknya 0,5 mili misalkan, milimeter atau 1 meter lah misalkan. 1 meter itu kira-kira dia bisa membutuhkan berapa lama kan gitu. Biasanya kan yang ditanyakan itu berapa lama dalam
kecepatan atau berapa kecepatan potongnya gitu. Kecepatan potongnya itu dengan benda kira 1 meter dengan kecepatan putaran berapa, itu bisa berapa lama nanti waktunya didapatkan gitu. Nah, bentuknya seperti itu. Gitu. Nah, itu yang biasanya yang dipelajari. Kemudian kita masuk ke ini ya. Ini proses bobot. Karena saya masih masuk lagi ini ya. Ini saya kirim bukunya, kamu pelajari nih proses bobot. Pokoknya yang tadi itu, yang intinya itu saya udah jelaskan ya. Ini dipelajari nanti minggu depan kita bahas ya. Kita bahas khusus yang mesin bubut dulu nih. Nanti minggu depan kita bahas mesin bubut, nanti minggu depannya kita bahas persamaan yang ada di mesin bubut gitu. Nah, nanti minggu depannya berarti tugasnya itu kayak Anda nanti cari, misalkan ada pipa lah, atau baja misalkan ASTM 25 atau SSM 400 misalkan. Nah, itu kalau dibentuk berapa mili, dimensinya berapa, dijadikan berapa mili, nanti dia nanti cara menghitung ini kecepatan potongnya itu seperti apa. Nanti kita bahas ini nanti nih. Misalkan V sama dengan diameter dikali N, kemudian dikali 1000. Lupa lagi nih. Lalu rata-ratanya seperti apa? Nah, ini nanti yang kita pelajari. Kemudian pertemuan keduanya atau materi kedua nanti yang sekrap, lalu kemudian yang gurdi atau drilling dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti saya kirim bukunya. Di mana kirimnya bukunya ya? Di grup di mana, Pak? Oke, di grup ya. Bentar, saya kirim dulu. Pak mau nanya Pak. Berarti iya, ayo. Ini kan di kampus belum bisa ngisi absen Pak. Iya, saya belum isi. Nantilah saya isi lah. Ya. Oke Pak. Coba ya. Kamu kelas berapa sih? Kita isi aja lah sekarang. Semua? Semua kelas, Pak. Semua kelas Pak. Oh, semua kelas. Masa semua kelas sih?